pemirsa, kembali lagi bersama saya Katerina Melia di Wahyu Sore. Pemirsa, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menilai Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah membesar-besarkan serangan Amerika terhadap 3 situs nuklir Iran. Informasi lainnya pemirsa, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah 12 hari bersembunyi di bunker ketat sejak perang dengan Israel meledak 13 Juni 2025. Meski gencatan senjata sudah berlaku, Khamenei masih belum muncul ke publik. Pemirsa, inilah Wahyu Sore selengkapnya. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menilai Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah membesar-besarkan serangan Amerika terhadap 3 situs nuklir Iran. Menurutnya, tujuan Trump sebenarnya untuk menyembunyikan kegagalan. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menilai Presiden Amerika Serikat Donald Trump membesar-besarkan serangan Amerika terhadap 3 situs nuklir Iran. Menurutnya, tujuan Trump itu dinilai untuk menyembunyikan kegagalan. Amerika telah membombardir 3 situs nuklir Iran, yakni situs Fordow, Natanz, dan Isfahan pada Minggu 22 Juni 2025 dini hari. Serangan itu sebagai intervensi Amerika Serikat atas perang Iran dan Israel dengan maksud membantu rezim Zionis. The Washington Post mengungkap bahwa komunikasi para pejabat tinggi Iran yang disadap Amerika meremehkan tingkat kerusakan yang disebabkan oleh serangan Amerika Serikat. Laporan itu mengutip 4 orang yang mengetahui informasi rahasia yang beredar di dalam pemerintahan Amerika Serikat. Seorang sumber yang menolak disebutkan namanya mengonfirmasi laporan itu kepada Reuters. Laporan The Washington Post merupakan laporan terbaru yang memunculkan pertanyaan tentang seberapa parah kerusakan program nuklir Iran. Sebuah penilaian awal yang bocor dari Badan Intelijen Pertahanan memperingatkan serangan itu hanya akan membuat program nuklir Iran mundur beberapa bulan. Namun Trump bersikeras bahwa serangan Amerika Serikat benar-benar menghancurkan program nuklir Iran. Sinyal akan kembali berlangsungnya perang antara Iran dan Israel setelah campur tangan Amerika Serikat kembali menyala. Sinyal kembali perang itu diungkapkan pihak Iran lewat Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Abdul Rahim Mousavi. Sinyal akan kembali berlangsungnya perang antara Iran dan Israel setelah campur tangan Amerika Serikat kembali menyala. Sinyal kembali perang itu diungkapkan pihak Iran lewat Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Abdul Rahim Mousavi, pada Minggu 29 Juni 2025. Dia mengatakan kalau Teheran tidak yakin Israel akan mematuhi gencatan senjata yang mengakhiri perang 12 hari mereka awal bulan ini. Sinyalemen ini dilontarkan 6 hari setelah gencatan senjata yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa.
setelah Amerika Serikat mengebom 3 fasilitas nuklir Iran dan dibalas serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Qatar. Di sisi lain, permasalahan keuangan justru membelit Israel kala Iran bersiap menghadapi kemungkinan perang kembali. Permasalahan keuangan ini dipicu sengketa yang semakin dalam antara Kementerian Pertahanan Israel dan Kementerian Keuangan. Perselisihan ini dilaporkan menghambat operasi militer dan pengisian kembali aset pertahanan vital bagi militer Israel. Beberapa hari setelah gencatan senjata mengakhiri perang 12 hari dengan Iran, dalam laporan Ynet, Kementerian Pertahanan Israel dikatakan mencari tambahan 60 miliar shekel atau sekitar 283,5 miliar rupiah. Serangan Israel terhadap penjara Evin di Teheran menewaskan sedikitnya 71 orang. Penjara Evin dikenal sebagai fasilitas yang menahan tahanan politik, aktivis, serta warga negara asing dari berbagai negara. Serangan Israel terhadap penjara Evin di Teheran menewaskan sedikitnya 71 orang selama konflik yang berlangsung 12 hari. Jumlah korban tersebut diumumkan oleh juru bicara pengadilan Iran, Asghar Jahangir, setelah gencatan senjata diumumkan. Serangan itu terjadi pada Senin 23 Juni 2025 dan menghancurkan sebagian besar gedung administrasi di dalam kompleks penjara. Penjara Evin dikenal sebagai fasilitas yang menahan tahanan politik, aktivis, serta warga negara asing dari berbagai negara. Pengadilan menyatakan bahwa korban tewas terdiri dari staf penjara, petugas jaga, tahanan, kerabat pengunjung, dan warga sekitar. Gambar yang dirilis menunjukkan kerusakan parah di ruang tunggu dengan puing-puing bangunan berserakan dan atap yang runtuh. Selain gedung administrasi, pusat medis dan ruang kunjungan juga menjadi sasaran langsung dari serangan udara tersebut. Kelompok hak asasi manusia mengecam serangan itu karena dinilai melanggar hukum internasional dan membahayakan tahanan sipil.
Pada keesokan harinya, pihak berwenang Iran dilaporkan telah memindahkan sejumlah tahanan dari penjara Evin ke lokasi lain. Salah satu tokoh yang ditahan di Evin adalah peraih Nobel Perdamaian Narges Mohammadi bersama beberapa warga negara asing. Serangan ini menjadi salah satu yang paling mematikan selama kampanye pemboman Israel sejak pecahnya konflik pada 13 Juni. Kementerian Pertahanan Amerika Serikat melaporkan bahwa anggaran militernya jebol usai membantu Israel menghadang serangan rudal Iran selama 12 hari berperang. Informasi tersebut diungkapkan oleh laporan eksklusif yang dirilis media Al-Mayadin dan diperkuat sumber militer Amerika Serikat. Kementerian Pertahanan Amerika Serikat melaporkan bahwa anggaran militernya jebol usai perang kemarin. Hal itu terjadi membantu Israel menghadang serangan rudal Iran selama 12 hari berperang. Informasi tersebut diungkapkan oleh laporan eksekutif yang dirilis media Al-Mayadin dan diperkuat sumber militer Amerika Serikat. Diperkirakan 15 hingga 20% dari interseptor sistem THAAD dan 60 hingga 80 rudal THAAD telah digunakan. Dalam operasi defensif dengan dalih untuk melindungi Israel dari serangan rudal Iran. Langkah tersebut dilakukan karena Amerika Serikat menganggap keselamatan Israel adalah bagian dari strategi global dan keamanan nasional mereka sendiri. Jika Israel jatuh, kredibilitas dan pengaruh Amerika Serikat juga bisa ikut goyah, sesuatu yang sangat dihindari Washington. Oleh karenanya, Amerika Serikat rela membakar anggaran besar dan rudal canggih demi Israel. Imbas peluncuran itu, Amerika Serikat harus merogoh anggaran militer dengan nilai yang fantastis, mencapai 810 juta dolar Amerika Serikat. Hingga 1,2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 13 triliun hingga 19 triliun rupiah. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah 12 hari bersembunyi di bunker ketat sejak perang dengan Israel meledak. Meski gencatan senjata sudah berlaku, Khamenei belum juga muncul karena disebut takut dibunuh Israel. Bahkan, pejabat tinggi Iran dikabarkan sulit menghubunginya. رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد. خطای بزرگی کرد. غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد. به توفیق الهی انشاءالله با قدرت عمل خواهد شد.
pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, sudah 12 hari bersembunyi di bunker yang ketat. زندگی برای اونها تلخ خواهد شد بدون تردید. Persembunyian itu dilakukan selama terjadinya perang antara Israel dan Iran sejak 13 Juni 2025. کار رو اونها شروع کردن و جنگ Dengan berlakunya gencatan senjata sekarang, mungkin bakal digunakan Khamenei untuk keluar dari bunker dan muncul ke hadapan publik. این جنایت بزرگی که انجام دادن خودشون رو سالم خلاص کنن. Pria berusia 86 tahun itu diyakini bersembunyi dan memisahkan diri karena takut dihabisi oleh Israel. Bahkan pejabat tinggi pemerintah Iran tampaknya juga tidak berkontak dengannya. ملت هم پشتیبان ماست، پشتیبان نیروهای مسلحه. Ia disarankan untuk berhati-hati meski telah ada gencatan senjata yang dimediasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan Emir Qatar. ورود آمریکا در این قضیه 100% به ضرر روس. Sebab walau Presiden Trump dilaporkan menyampaikan kepada Israel untuk tidak membunuh pemimpin tertinggi Iran tersebut, بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه سر Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak mengesampingkan opsi tersebut. Ketika atau jika ia keluar dari persembunyiannya, pemandangan yang akan dilihatnya adalah kematian dan kehancuran. Selama perang, Israel dengan cepat menguasai sebagian besar wilayah udara Iran dan menyerang infrastruktur militernya. Komandan tertinggi Garda Revolusi Iran dan tentara dibunuh dengan cepat. Masyarakat akan menyalahkan Khamenei karena mengejar tujuan ideologis, yaitu menghancurkan Israel, sesuatu yang tidak didukung oleh banyak orang Iran. Mereka juga akan menyalahkan keyakinannya bahwa mencapai status nuklir akan membuat rezimnya tak terkalahkan. Rangkaian sanksi telah melumpuhkan ekonomi Iran, dari eksportir minyak teratas menjadi miskin seperti yang pernah terjadi dulu. Kelompok Houthi Yaman telah menembakkan rudal balistik ke wilayah Israel pada Sabtu 28 Juni. Serangan ini terjadi setelah perang Iran-Israel mereda dengan gencatan senjata disepakati oleh kedua belah pihak. Kelompok Houthi Yaman telah menembakkan rudal balistik ke wilayah Israel pada hari Sabtu, 28 Juni 2025. Serangan ini terjadi setelah perang Iran-Israel mereda dengan gencatan senjata disepakati kedua pihak. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi serangan rudal datang dari wilayah Yaman. Serangan rudal Houthi itu memicu sirine serangan udara di seluruh wilayah tengah, barat, dan selatan Negev. Serta di wilayah Arafah dan Laut Mati serta sebagian wilayah Yudea. Sementara itu, juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, mengatakan pasukannya memang menembakkan rudal balistik ke Beersheba, Israel, dan berjanji akan terus menargetkan lokasi Israel hingga perkampungan di Gaza dicabut. Serangan itu, kata Saree, adalah bagian dari apa yang dia sebut sebagai pertempuran kemenangan yang dijanjikan dan jihad suci.
sebuah kampanye militer yang lebih luas untuk mendukung rakyat Palestina dan faksi-faksi perlawanan di Gaza. Menurut pernyataan Sare, operasi tersebut menargetkan apa yang digambarkannya sebagai lokasi Israel yang sensitif menggunakan rudal balistik. Pemerintah Gaza mengungkap temuan pil narkotika dalam kantong tepung bantuan dari GHF, lembaga yang dibentuk Amerika Serikat dan Israel. Temuan ini memicu tudingan bahwa bantuan tersebut disusupi upaya sabotase terhadap kesehatan warga Palestina di tengah krisis kemanusiaan. Pemerintah Gaza menyampaikan kekhawatiran atas temuan pil narkotika di dalam kantong tepung bantuan kemanusiaan yang dikirimkan oleh Gaza Humanitarian Foundation atau GHF, lembaga yang disebut berafiliasi dengan Amerika Serikat dan Israel. Warga Palestina dilaporkan menemukan oksikodon, sejenis obat penghilang rasa sakit yang biasa diresepkan saat menerima bantuan dari titik distribusi yang dikelola Amerika Serikat di Gaza. Menurut kantor media pemerintah Gaza, pil tersebut kemungkinan sengaja digiling atau dilarutkan dalam tepung dan dinilai sebagai bentuk serangan terhadap kesehatan masyarakat. Mereka menuding Israel berada di balik aksi ini dengan menyebutnya sebagai kejahatan keji yang bertujuan menyebarkan kecanduan dan merusak tatanan sosial warga Gaza dari dalam. Pihak berwenang Gaza juga menuding Israel menggunakan obat-obatan sebagai senjata lunak dalam strategi perang terhadap warga sipil. Israel diketahui merancang 4 titik distribusi bantuan di Gaza, bagian selatan dan tengah, yang menurut media setempat bertujuan mendorong warga untuk pindah dari utara ke selatan wilayah tersebut. Langkah ini ditentang oleh banyak pihak termasuk PBB karena dianggap sebagai cara Israel menghindari distribusi bantuan melalui jalur internasional. الحمد لله انه تامنت الشاحنات وصرنا نستلم يعني بانتظام احسن من كانت السرقه. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan sedikitnya 549 warga Palestina tewas dan lebih dari 4.000 lainnya luka-luka sejak akhir Mei akibat tembakan Israel di sekitar lokasi distribusi bantuan. Sejak Oktober 2023, serangan Israel ke Gaza terus berlangsung, menewaskan lebih dari 56.300 orang, mayoritas perempuan dan anak-anak. Atas tindakan tersebut, Pengadilan Kriminal Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Sementara itu, Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional. كل واحد مد ايده على اي مساعده اجت والله العظيم كنت ادعى عليهم انه ما يضل في ديارهم ولا حاجه وما يستفيدوا منه علشان احنا كانوا ياخذوا حصتنا. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News Kau.